Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang mudah-mudahan Allah muliakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan Bapak pada tanggal 1 Februari 2021 untuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Itu akan melanjutkan materi sebelumnya yang berkenaan dengan surah Al-Bayyinah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kandungan Al-Quran surah Al-Bayyinah. Apa saja kandungannya? Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di slide selanjutnya, kandungan Quran surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah artinya bukti. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Surah ini merupakan surah ke-98 yang turun setelah surah At-Tolak. Ya, kita ketahui surah yang paling akhir adalah urutannya ada 114. Nah, surah Al-Bayyinah itu terletak atau surahnya ke-98. Dinamakan surah Al-Bayyinah karena diambil dari ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah ini merupakan surah Madaniyah atau yang turun di kota Madinah. Atau banyak para jumhur ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Bayyinah ini termasuk surah yang diturunkan di Mekah. Tapi pendapat ini dikuatkan bahwa yang paling banyak, mayoritas yang paling banyak bahwa surah Al-Bayyinah ini adalah surah Madinah atau Madaniyah. Ya. Nama lain surah Al-Bayyinah disebut juga Al-Qayyimah yang berarti lurus dan Al-Munfakin berarti meninggalkan. Kemudian pokok isi kandungan Quran surah Al-Bayyinah, ada pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak. Yang datang kepada Nabi itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi secara sederhananya bahwa pada zaman dahulu ya, sebelum ada sumber lain yaitu Al-Quran, mereka meyakini bahwa ahli kitab adalah sebagai sumber utamanya. Namun adanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, ini kadang keimanan mereka bukannya meningkat, malah tidak mempercayai bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang paling kuat. Nah, itulah menjadi sifat-sifat dari ahli kitab dan orang-orang musyrik terdahulu. Lanjutannya, menurut keterangan riwayat yang lain dari Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, karena Ubay sangat kuat ingatannya. Dari sekian sahabat, Ubay lah yang paling kuat ketika menghafal. Ketika Rasulullah mengucapkan, dia langsung ingat dan langsung mengajarinya. Langsung ditangkapnya dan diajarkan kembali. Itulah penghargaan dari Allah untuk Ubay. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai kandungan dan juga pokok isi kandungan surah Al-Bayyinah. Nah, di sini Bapak akan membacakan isi kandungan per ayatnya. Al-Bayyinah ayat pertama, ya. Tiadalah orang yang kafir dari huruf min. Di sini mengandung makna penjelasan. Kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik artinya orang-orang yang menyembah berhala. Lafal musyrikina, ya, diatafkan kepada lafal ahlil kitabi, mau meninggalkan agamanya. Lafal munfakina sebagai khabar dari lafal yakun, artinya mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk sebelum datang kepada mereka, artinya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata berupa hujah yang jelas. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat pertama ini bahwa mereka belum percaya ya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap mempercayai keyakinan mereka dan mereka yang paling benar. Justru
datangnya Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukum yaitu Al-Quran sebagai penjelas dan juga sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian ayat kedua, lafal ayat ini menjadi badal pengganti dari lafal al-bayyinah. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, catatan Al-Quran yang telah pada waktu itu. Meskipun Rasulullah pada saat itu belum pandai baca dan menulis ayat Allah, tetapi Allah mempermudah dengan masukkan cahaya Al-Quran ke dalam dadanya, sehingga tidak perlu untuk menghafalnya. Beliau terhindar dari segala bentuk kebatilan. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi Rasulullah itu tidak diperkenankan untuk membacanya. Jadi hanya hatinya saja cukup. Karena itu luar biasanya ya. Jadi adanya Rasulullah membawa kebenaran yaitu Al-Quran sebagai kitabnya, ini penyempurna. Cuman banyak ujian-ujian yang ditempuh oleh Rasulullah SAW yang masih belum mempercayai bahwa kebenaran Al-Quran. Itu pada zaman jahiliyah ya, zaman sedang kebodohan, zaman kebodohan. Kemudian ayat ketiga, di dalam terdapat kitab-kitab. Maksudnya hukum-hukum yang tertulis, yang lurus, artinya hukum-hukum yang lurus berupa perintah larangan yang ditujukan kepada manusia untuk jalan keselamatannya baik dunia maupun akhirat. Dia akan membacakan apa yang dikandungi yaitu Al-Quran. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya dan ada pula orang-orang yang kafir kepadanya. Kemudian ayat keempat, kandungannya, dan tidaklah berpecah belah orang yang datangkan Alkitab kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran yang dibawa olehnya sebagai mukjizat baginya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya dan Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya, terutama orang-orang yang dengki di kalangan mereka. Jadi surah Al-Bayyinah ini menjelaskan perjuangan Rasulullah ketika sepakat ahli kitab dan juga orang-orang musyrik itu, ketika Rasul datang pasti akan akan mengikutinya atau beriman kepadanya. Tapi ketika Nabi Rasulullah tiba atau datang, malah mereka mengingkarinya. Itu sifat-sifat para ahli kitab terdahulu dan juga orang-orang musyrik terdahulu. Ayat kelima, padahal mereka tidak disuruh dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil kecuali menyembah Allah, kecuali supaya menyembah Allah pada asalnya adalah ayya'budullah. Lalu huruf an dibuang ditambahkan huruf lam sehingga jadilah liya'budullah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama. Artinya membersihkan dari kemusyrikan dengan lurus, maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW bila datang nanti. Maka mengapa sewaktu ia datang mereka menjadi ingkar kepadanya, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama atau tuntunan yang mustaqim yang lurus. Jadi tujuan Nabi Muhammad itu adalah untuk memurnikan agama Islam, menyebarkan agama Islam, dan juga membina akhlak manusia-manusia pada zaman dahulu untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian sungguhnya ayat ke-6 ya, sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik pasti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inilah akibat dari keingkaran kepada Rasulullah, mereka kekal di dalamnya. Lafal khalidina menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafal yang tidak disebutkan. Lengkapnya mereka telah dipastikan oleh Allah untuk menjadi penghuni tetap di dalam neraka jahanam, nauzubillah, untuk selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang mengingkari Rasulullah dan juga Allah dan penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah neraka jahanam, neraka yang paling bawah, dan neraka yang paling panas. Ini dihuni oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Kemudian ayat ke-7, sesungguhnya orang-orang yang beriman menerima kebenaran Al-Quran, penjelas, dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk, artinya makhluk yang paling baik. Maka jaminannya adalah surga. Nah, inilah bagi balasan bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, apabila mereka mengakui dan menerima kebenaran Al-Quran dan juga mengerjakan amal soleh, itulah sebaik-baiknya makhluk menurut Allah. Ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, ayat ke-8, balasan mereka di sisi mereka adalah surga Aden, sebagai tempat tinggal mereka yang mengalir di bawah sungai-sungai.
Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka karena ketaatan mereka kepadanya, dan mereka pun ridho kepadanya, yakni merasa puas akan pahalanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maksudnya takut kepada siksaannya yang karena itu lalu berhenti dan mendurhakainya. Nah, insyaallah ya, ini balasan bagi orang-orang yang tadi yang mukmin di ayat ke-7, dan balasannya surga, dan yang dimana di dalamnya itu ada terdapat sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya khalidina fiha abada, karena mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho memberikan surga untuknya. Dan Allah tidak akan pernah uh, mengingkari janjinya bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Karena mereka takut kepada Allah, dan Allah lah akan menjamin hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah gambaran atau kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 8, teman-teman. Kita coba renungkan, kita pahami, mudah-mudahan ada manfaat dalam memahami surah Al-Baqarah ini. Nah, tugasnya cukup mudah, simak video dari awal sampai akhir. Kemudian kerjakan tugasnya di LKS Mahfal Kurdis halaman 8. Apabila yang tidak punya, nanti Bapak akan screenshot atau kirimkan fotonya. Nanti kalian kerjakan sesuai ya. Karena tugasnya itu ada yang berbentuk tabel, maka kalian kan buatlah tabelnya di buku tulis. Jawabannya di buku tulis ya, di buku tulis Mahfal Kurdis. Kemudian lalu hasilnya difotokan, kirimkan melalui WA Bapak paling telat hari ini sampai pukul 8. Pukul 16 atau pukul 6 sore. Nah, itulah teman-teman materi dan tugasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya terkait kandungan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 8. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.